Hai, saya Marisa dari kelompok 2. Di kelompok saya itu ada 3 orang, saya, Devi, dan Intan. Hari ini kami mau sharing materi manajemen strategik yang berjudul penilaian lingkungan eksternal. Nanti kami akan bahas soal konsep lingkungan eksternal perusahaan, lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang pertama saya akan bahas dulu konsep lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar atau ekstern yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan, serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Lingkungan eksternal itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu faktor-faktor dalam lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Yang pertama, lingkungan jauh. Biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh ini terdiri dari 5 faktor, yaitu pertama, faktor ekonomi, berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Yang kedua, faktor sosial, yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan, yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Yang ketiga, faktor politik. Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Yang keempat, faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka peluang terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Yang kelima, faktor ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Yang kedua, lingkungan industri. Sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada 5 kekuatan atau faktor, yaitu ancaman pendatang baru, daya tawar-menawar pembeli atau pelanggan, daya tawar-menawar pemasok, ancaman produk atau jasa substitusi jika ada, dan pertarungan di antara para anggota industri atau peserta persaingan. Faktor persaingan terkuat akan menentukan kemampuan suatu industri. Oleh karena itu, faktor ini merupakan faktor paling penting dalam perumusan strategi. Setiap industri memiliki struktur yang mendasarinya, yaitu sekumpulan karakteristik ekonomis dan teknis yang memunculkan kekuatan-kekuatan persaingan ini. Beberapa karakteristik yang sangat penting bagi kekuatan dari masing-masing faktor persaingan yaitu ancaman masuk, pemasok yang kuat, pembeli yang kuat, produk substitusi, dan persaingan di antara para anggota industri. Dalam menganalisis industri dan persaingan, para eksekutif perusahaan perlu memikirkan 4 pertanyaan, yaitu apa batas-batas industri, bagaimana struktur industri, siapa pesaing yang kita hadapi, dan apa faktor utama penentu persaingan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memberikan landasan untuk mempertimbangkan strategi yang tepat bagi perusahaan yang bersangkutan. Analisis pesaing biasanya mempunyai sasaran berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing yang ada dan pesaing potensial. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan gerakan pesaing. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menyusun strategi bersaing yang efektif. Dalam mengidentifikasi pesaing yang ada maupun pesaing potensial, eksekutif mempertimbangkan beberapa variabel penting, yaitu bagaimana perusahaan lain menetapkan batas cakupan pasar mereka,
Yang kedua, sejauh mana kesamaan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, seberapa besar komitmen perusahaan terhadap industri. Yang ketiga, lingkungan operasional. Ini sering disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas. Biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menangani lingkungan operasional ketimbang dalam menangani lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut yaitu posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, kreditor, dan sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, lingkungan makro akan dilanjutkan oleh teman saya namanya Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ambarsari. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal perusahaan dilihat dari lingkungan makro. Lingkungan makro atau macro environment merupakan lingkungan eksternal perusahaan yang berhubungan dengan faktor yang menunjukkan perubahan demografi, ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, serta perubahan teknologi. Lingkungan makro merupakan kekuatan umum yang berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas jangka pendek perusahaan. Tetapi lingkungan makro tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan jangka panjang oleh perusahaan. Yang pertama yaitu faktor demografi. Faktor demografi yaitu lingkungan eksternal perusahaan yang berhubungan dengan besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, dan komposisi etnik serta distribusi pendapatan. Struktur usia berhubungan dengan usia rata-rata atau populasi manusia. Yang kedua yaitu distribusi geografis berhubungan dengan pergeseran populasi dari pedesaan ke perkotaan sehingga mengakibatkan di perkotaan semakin banyak populasi dan rata-rata populasi tersebut adalah usia yang produktif. Yang ketiga adalah komposisi etnis. Di perkotaan juga dijumpai beberapa komposisi etnis, suku, dan budaya. Yang keempat yaitu distribusi pendapatan, yaitu perbedaan pendapatan antara beberapa populasi tersebut. Faktor lingkungan makro yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan sehat tidaknya perekonomian suatu negara. Sehat tidaknya perekonomian suatu negara dilihat dari tingkat inflasi berdasarkan kebijakan moneter, tingkat suku bunga berdasarkan perbedaan pendapatan manusia, tingkatan pasar uang berbeda berdasarkan kebijakan fiskal. Yang keempat yaitu tren produk domestik kotor berdasarkan tarif pajak dalam negeri. Yang kelima yaitu faktor konsumsi berdasarkan produk ekspor atau impor. Faktor lingkungan makro yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai budaya dari masyarakat yang berbeda. Perilaku dan nilai merupakan suatu inti dari suatu masyarakat. Seringkali faktor sosial budaya tersebut mempengaruhi perubahan demografi, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi. Perusahaan perlu menyadari bahwa perubahan perilaku dan budaya masyarakat kita berbeda-beda. Tren sosial budaya membentuk cara orang atau masyarakat untuk hidup, bekerja, berproduksi, dan mengkonsumsi. Contoh dari faktor sosial budaya adalah
Semakin banyaknya wanita yang bekerja, maka menuntut mereka untuk memperhatikan penampilannya, seperti dari busana, gaya pakaian, potongan rambut, dan barang-barang serta bentuk dari tubuh tersebut, sehingga hal ini dapat dilihat oleh perusahaan untuk menentukan pasar apa yang cocok untuk wanita-wanita yang bekerja. Indikator dari faktor sosial budaya yang pertama, gaya hidup masyarakat, yaitu dilihat dari perilaku terhadap waktu luang. Yang kedua, kepercayaan terhadap pemerintah, dilihat dari perilaku terhadap kualitas produk. Yang ketiga adalah perilaku konsumsi, dilihat dari perilaku terhadap layanan konsumen. Yang keempat adalah rata-rata tingkat pendidikan, yaitu perubahan terhadap selera dan preferensi suatu daerah. Faktor lingkungan makro yang keempat adalah faktor politik, pemerintah, dan hukum. Faktor politik yaitu arena di mana suatu organisasi atau kelompok yang berkepentingan bersaing untuk memperoleh perhatian dan sumber daya dari pemerintah. Perusahaan dan organisasi banyak yang mempengaruhi pemerintah, dan badan pemerintah juga mempengaruhi mereka. Perusahaan harus menganalisis dengan jelas kebijakan yang berhubungan dengan bisnis. Pemerintah bertugas sebagai pengatur dan pembuat kebijakan bagi bisnis, membantu dan menjaga kepentingan konsumen dan lingkungan alam. Namun tidak sedikit perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, karena menurut perusahaan tersebut kebijakan pemerintah dianggap menghambat pendapatan mereka. Contoh, banyak perusahaan yang tidak membayar pajak, banyak perusahaan yang mengabaikan tata cara ekspor dan impor. Berikut beberapa indikator dari faktor politik, pemerintah, dan hukum. Yang pertama, regulasi dan deregulasi pemerintah berdasarkan peraturan anti monopoli. Kedua, perubahan tarif pajak berdasarkan peraturan ekspor impor. Yang ketiga, komite aksi politik berdasarkan perubahan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, undang-undang perlindungan lingkungan berdasarkan kondisi politik negara lain. Yang kelima, tingkat subsidi pemerintah berdasarkan undang-undang khusus pemerintah lokal. Faktor lingkungan makro yang kelima adalah faktor teknologi. Faktor teknologi menggambarkan peluang dan sekaligus ancaman bagi perusahaan. Kemajuan teknologi mempengaruhi produk dan jasa. Kemajuan teknologi juga dapat menciptakan pasar baru yang mengeluarkan produk-produk dengan kualitas yang bagus-bagus. Kemajuan teknologi juga mengurangi dan menghilangkan hambatan antar perusahaan dan memiliki siklus yang lebih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan mikro di dalam perusahaan. Menurut salah satu ahli, lingkungan mikro disebut juga sebagai lingkungan kerja yang terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang serupa disebut dengan industri, seperti jasa keuangan, jasa rumah sakit, produk makanan ataupun minuman. Di dalam mengamati industri, perusahaan harus tahu 6 nilai penting untuk sukses di dalam suatu lingkungan industri itu sendiri. Pertama adalah ancaman pendatang baru. Kedua, persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Ketiga adalah ancaman produk pengganti. Keempat adalah bargaining power, kekuatan penawaran.
Jadi bargaining power itu ada dua, bargaining power pemasok dan bargaining power pembeli. Dan yang terakhir adalah kekuatan relatif dari stakeholder lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor lingkungan mikro yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Yang pertama adalah pemasok, kedua adalah konsumen, ketiga adalah pesaing, keempat adalah produk pengganti, kelima adalah pesaing baru, dan yang terakhir adalah kekuatan relatif dari stakeholder lain. Nanti saya akan membahas satu persatu dari keenam faktor tersebut. Pemasok di dalam perusahaan itu bertugas sebagai penyedia sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan diproduksi oleh perusahaan. Konsumen adalah faktor penting lain yang ada dalam lingkungan mikro. Perusahaan harus mampu mempelajari konsumen secara lebih dekat, yaitu dengan cara mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa selera konsumen itu sendiri, dan bagaimana perusahaan mengambil keputusan untuk menyediakan produk yang disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah pesaing. Di dalam industri, persaingan itu sering terjadi dalam merebut hati konsumen untuk memperoleh pangsa pasar yang besar dan akhirnya berdampak pada perolehan laba. Dalam persaingan terkadang terjadi pelanggaran etika bisnis, dan dalam persaingan ini seringkali terjadi atas dasar harga, inovasi produk, dan tindakan lain untuk mencapai pembedaan produk seperti pelayanan, kampanye iklan yang unik, dan jaminan produk. Selanjutnya adalah produk pengganti. Ancaman produk pengganti adalah industri lain yang memproduksi produk dalam bentuk yang berbeda namun memuaskan kebutuhan yang sama dari produk yang diproduksi oleh pesaing itu sendiri. Selanjutnya adalah pesaing baru. Pendatang baru dalam industri biasanya membawa kapasitas baru sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya penting, sehingga pendatang baru akan menjadi ancaman bagi perusahaan yang sudah ada saat ini. Selanjutnya adalah kekuatan relatif dari stakeholder lain, yang termasuk dalam stakeholder itu adalah kreditor, agen penjual, ketersediaan tenaga kerja, dan institusi pemerintah. Kreditor adalah suatu badan individu yang melakukan pemberian kredit pada seseorang atau lembaga yang membutuhkannya, dan mereka wajib melunasi utangnya tersebut kepada pihak kreditor. Yang kedua adalah agen penjual. Agen penjual membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk ke pembeli akhir. Dan yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja. Jadi kemampuan suatu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang handal adalah sangat penting bagi keberhasilan perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah institusi pemerintah. Di sini pemerintah merupakan pasar besar, kalau bukan terbesar, dan sekaligus merupakan sumber dana yang lebih dari sekedar cukup. Pemerintah juga memiliki kewenangan mempengaruhi tingginya halangan memasuki pasar, misalnya dengan penentuan skala prioritas pembangunan, daftar negatif investasi, dan undang-undang.